Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan terus tergenapi bahwa seluruh umat manusia kiranya datang kepada Dia. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu hidup di dalam kelimpahan. Allah yang memanggil orang berdosa melalui iman kepada Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, dan di dalam Dia ada jaminan keselamatan, bukan mudah-mudahan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat tiga surat itu kau jelaskan kenapa Muhammad dikatakan orang gila. Pertama, kedua, di ayat 70 dia punya penyakit gila. Di Al-Qalam dia adalah benar-benar orang gila. 3 tahap. Ya, pertama dia dikatakan gila, kemudian dia punya penyakit gila, dan dia benar-benar orang gila. Tolong dijelaskan, itu temanmu yang orang gila atau kau yang orang gila? Coba kita lihat. Masahibukum bimajnun. Yang tadi ayatnya. Nah, udah, sekarang giliran saya bertanya sama belum. Di sini Zuma. 5 menit tadi. Zuma, jangan diskusi di sini. Kita pelan-pelan, ya, satu-satu. Silakan nyalain timer. Bertanya 2 menit, menjawab 5 menit. Oke, kita judulnya Tuhan mana yang benar. Oke, ya, itu bukan Tuhan yang mana yang benar. Kita buktikan yang mana Tuhan, yang mana setan. Oke. Ya sudah. Oke, silakan. Siapa yang mau mulai? Siapa yang mau mulai nih? Kita sebentar, karena dia tamu, kasih aja dia duluan. Silakan Suma. Oke. Ya. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Yesus itu dibawa untuk dicobai oleh iblis. Dibawa di mana? Coba ayatnya buka. Di ayat mana? Matius 4. Kameranya dimatikan dulu. Dia tahu. Sebenarnya Bom udah tahu, tapi setelah saya sebut baru dia. Saya tahu Matius 4 ada Lukas 4. Udah, saya ahlinya udah enggak usah. Kau yang tentang saya ke wajah orang lain. Iya, tapi saya tentang kau tapi kau bodoh. Nanti kau dengan saya gini. Nanti kau saya. Oke, saya tanya dulu. Diam. Sekarang giliran Bapak itu menjawab. Silakan. Lu yang ngatur. Dasar sampah nih. Sampah lu. Bodoh ini, sampah ini memang. Sampah ini orang ini. Ya, itu menunjukkan dia sudah ketakutan. Ya, itu kalau orang sudah ketakutan seperti itu, Pak. Ya, nggak akan bisa dengan pelan-pelan. Kalau orang ketakutan itu pasti begitu. Dia berupaya supaya ketakutan. Kalian berlapis 7, berlapis 5. Kenapa Anda katakan? Kau mulutmu. Sini saya. Kau hanya modal sampah aja. Udah, mulut di sini kita bukan mulut besar kayak kau. Aku nggak takut loh. Mulutmu besar. Udah, kau bertanya. Silakan bertanya. Ya, silakan bertanya. Saya yang punya ruangan. Mulutmu besar. Aduh. Kamu diam, Bob. Mulut sampah ini, dasar laki-laki bodoh nih. Lu harus tahu ini room siapa. Saya ngerti, makanya. Bom diam. Biarkan saya dengan Bapak tadi itu dialog gitu loh. Ngomong apa? Woi, bacot. Kok teriak-teriak? Jangan teriak-teriak, Zuma. Saya dikecilin, tuyul. Tidak ada kecilin. Kita lagi nih. Saya mau kiper. Siapa pula bilang nggak ada dikecilin? Saya di sini aja mau dikecilin. Yang kecil orang semua dia dari orang tuli semua. Dengan kopi yang mulut itu. Dasar licik kau, Bom. Udah, silakan. Jawab pertanyaan saya. Nggak usah banyak teori kalian. Pertanyaannya apa ini yang mencoba Yesus? Silakan. Nggak usah santun, sok santun. Silakan. Ya, pertanyaan setanan. Ya. Pertanyaannya. Kalau orang sudah ketakutan begitu, pertanyaannya siapa yang takut sama kalian? Nggak usah terlalu lebay kau. Roh apa? Jawab aja pertanyaanku.
Udah jawab ini. Orang tua nggak usah lebih kau. Takut apa Ini- supaya sama kau? ini- Apa yang kutakutkan samamu? Se- Apa yang se- kutakutkan sama se- kau? Nabi kau aja kau Apa nggak yang saya takut. takutkan samamu? Kutakutan, Apa? ketakutan. Hah? Nenekmu kiper. Dapat sini, Jawab aja. ini. Udah, jawab. Silakan jawab. Silakan jawab, Pak. Silakan. Saya diam. Nenek. Saya ingin dengar roh mana, roh siapa yang mencobai Tuhan Anda yang dalam rupa manusia itu kerjasama dengan iblis mencobai Yesus. Siapa? Silakan. Oke, ya, saya akan jawab. Ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, roh ini yang membawa Yesus. Kamu harus tahu roh apa yang membawa Yesus. Ya, di sini Yesus hendak dicobai sebagai manusianya, sebagai keadaan kemanusiaannya, dia dicobai untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya Pak Bambang turun ke bawah. Ya, nah, di sini kemudian iblis membawanya. Jadi yang membawa itu iblis. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu katanya kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau. Terus Pak Bombong. Ya, Yesus berkata, karena si iblis ingin mencobai Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi roh yang ada di dalamnya adalah roh Elohim sendiri, yang adalah Elohim sendiri. Ya, Yesus mengatakan ada pula tertulis, karena si iblis ini memakai ayat Alkitab juga. Ya, seperti nggak jauh beda dengan kaulah Zuma. Ini si iblis memakai ayat Alkitab, karena di sini dikatakan jika engkau anak Allah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memintakan malaikat-malaikatnya. Di sini dia sedang menguji Yesus itu Tuhan dan anak Tuhan atau bukan. Maka Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa saya adalah Tuhan, jadi kamu iblis jangan mencobai saya. Itulah roh yang mencobai, yang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun. Itu letaknya padang pencobaan itu di Yeriko. Saya sudah ke sana Zuma. Ya, saya sudah jawab Anda. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ya, Zuma, tolong kau tunjukkan, ya, kau jelaskan tentang ayat Al-Qur'anmu. Al-Hijr ayat 6. Tolong buka Pak Bambang. Al-Hijr. Al-Hijr Bisa buka, 15. Tolong Pak Penggugat. Time-nya dikasih mati dulu. QS 15 ayat 6. Pak Penggugat bikin QS 15 ya Pak. Ya, bentar. Saya stop dulu. Kalau begini kan enak diskusi, ya, jelas. Jadi kelihatan siapa yang Al-Hijr. Ya, tolong diangkat. Kita berbicara dengan datanya. Al-Hijr QS 15 ayat 6. Kemudian QS 23 ayat 70 karena isinya sama ini. Saya mau tes dulu dia. Oke, coba kau jelaskan ya. Kalau dia nggak mau baca, Zuma kau jelaskan. Cuma kayaknya ada suara, ada gangguan ini, gangguan signal apa kayak. Al-Hijr ayat 6 ada suaranya. Terus Al-Mu'minun ayat 70, ya. Mana ya Zumanya? Zuma, suaramu mana Zuma? Ada saya. Tenang, Oke. santai, Oke, relax. santai, relax. Ya, santai, relax ya. Tanya aja sepuasnya. Coba Zuma kau jelaskan Ya. Al-Hijr ayat 6, Berapa Al-Mu'minun menit ayat ini saya kasih 70. waktu? 5 menit. Terserah, mau 5, 10, Oke. terserah. 10 menit, 1 jam juga saya kasih. Terus ke Oke, surah baik. Al-Qalam Ingat ya, 1 ayat jam ya. ayat Ya, surah Al-Qalam ayat 51. 3 surah itu kau Ya. jelaskan. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Pertama. Kedua, Oke. di ayat 70 dia punya penyakit gila. Di Al-Qalam dia adalah benar-benar orang gila. 3 tahap. Oke. Yang pertama dia dikatakan gila, kemudian dia punya penyakit gila, dan dia benar-benar orang gila. Tolong dijelaskan dengan ayat seperti saya tadi menjelaskan. Silakan, Dung. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan saudara.
ketika saudara mengatakan kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu disebut gila menurut saudara? Al-Quran Anda bawa di dalam surah Al-Hijr ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Situ diterangkan mereka berkata, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang kafir. Berkata bahwa hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Tetapi kemudian tuduhan orang-orang kafir yang ada pada masa itu dijawab sendiri oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri yang menjawabnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan Tuhan Muhammad itu bukan orang gila. Surahnya sebutkan, tolong surahnya. Al-Quran. Surahnya. Surah apa ya? At-Takwir ayat 22. Buka tolong At-Takwir ayat 22. Ya. Ini giliran saya menjelaskan, Pak. Iya. Hanya kita kasih stop, Pak Subang. Catat aja, nanti setelah itu Bapak belajar. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Iya. Ya, jadi gini, simak dulu pertanyaannya, Suma. Jadi tolong kamu sebutkan ayatnya yang menganulir ayat-ayat ini, yang menjelaskan bahwa dia bukan orang gila. Lah kan tadi sudah saya jelaskan, Pak. Iya, ya makanya ayat 22. Dengar dulu. Gitu dengar dulu kan, kamu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Sebentar, Suma. Saya mau suruh baca ayatnya nangis. Iya, enggak nangis. Gini, Suma. Sudah bisa baca ayatnya, bisa. Iya, saya nggak baca ayatnya. Dengar dulu pertanyaannya. Anda tahu dengar dulu pertanyaannya. Kau jelaskan. Pertanyaannya susah. Gimana sih? Apa kan waktunya tadi bertanya dulu? Sudah. Saya menjawab, dipotong-potong, kuyul. Giliran dia menjelaskan tentang Yesus, roh nggak dipotong, didengarkan. Giliran dia so tahu Quran. Pertanyaan saya belum ini. Sudah tahu nggak? Ya, kalau Bapak masih mau bertanya, silakan bertanya. Tadi saya kasih waktu. Makanya saya tanya dulu pertanyaannya. Pertanyaannya di sini kau sebutkan ayat-ayat yang mengatakan itu. Terus kemudian kau jelaskan bahwa ayat Al-Quran ini perkataan si Allahmu atau perkataan siapa. Itu silakan. Pertanyaannya setumpuk gitu. Yang udah diam. Oke? Diam ya. Nah, saya jawab sekarang. Pertanyaan Anda itu perkataan orang-orang yang ada pada masa itu yang menanyakan kepada Rasulullah. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Ini mereka ini siapa? Ini adalah orang yang ingkar terhadap Rasul Muhammad SAW. Dia adalah orang-orang yang kafir, orang kafir. Surahnya, dalilnya. Yang bertanya, dalilnya. Buka sang penggugat, buka Al-Hijr ayat 6. Ya, enggak jawabannya Anda mana yang mengatakan dia bukan orang gila di ayat di surah berapa? Silakan. Kan tadi saya sudah katakan, Pak. Di mana? At-Takwir ayat 22. Pak sang penggugat, tolong buka di timer, di stopkan, buka At-Takwir ayat berapa? 22, tolong buka. Iya. Pak sang penggugat, sabar, Zul. Kita buka dulu, lihat supaya yang di live chat lihat benar nggak perkataan yang kau ucapkan dan kau kain-kainkan. Silakan sang penggugat. Silakan. Pagi bener antek kamma di tahu deh. Iya, tolo-tolo kamma agan no. Kamu tahu? Ji. Apa tuh? Kamu kinjo. Aku telah tinggi tapi kamu tahu punya rasa mengkasan bahasa Quran. Sang penggugat bukain. Bisa ada yang buka nggak? Sungkei. Sudah Pak. Kapan saya waktunya menjelaskan? Cuma mau nunjukin ayat. Mana? Yang mana? Ya, temanmu Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Terus? Ya, bukan orang gila. Ini berbicara kepada Muhammad atau kepada temannya? Gimana sih, Pak? Ini kan Anda bertanya, mana jawabannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang gila? Mas, kan yang dituduh Muhammad. Sekarang harusnya Muhammad membuktikan dia bukan orang gila. Itu harusnya, itu menurut Anda. Bukan temannya. Tidak mau menuruti kemauan Anda. Nah, Alkitab juga tidak mau menuruti otak Anda. Lah, tadi ketika Anda saya tanya, apa yang Anda jelaskan? Iya. Anda mengatakan roh bekerja sama dengan iblis mencoba Yesus, kan? Nah, baca Pak. Itu jangan baca. Kosongnya. Kalau Kristen lain kutanya, roh itu siapa? Mereka mengatakan itu adalah roh Elohim. Coba, gitu. udah tadi itu ada roh setan. Gimana tadi sih? udah dijawab, Zulkifli. Sekarang kau fokus saja jawabanmu, silakan. Fokus gimana kalau Bapak mengganggu terus kayak orang pikun? Giliran saya menjawab kok diganggu terus. Silakan, lanjut. Silakan, bentar tanya lagi.
Juma, sekarang saya bertanya kepadamu Juma. Di Yohanes 7 nomor 12, di mana penyesat itu dibantah? Silakan Juma. Yohanes 7 nomor 12, di mana Yesus itu dibantah bukan penyesat. Di sana Yesus dibilang penyesat. Silakan Juma. Turunkan dia Pak Bom, turunkan uang. Yohanes 7 nomor 12, Yesus dibilang penyesat. Uang Pak Bom, apa itu? Masa nggak ada yang bantah? Ini gimana? Dicekek nih sama Roh Kudus nih. Bom otaknya udah salah. Udah salah ini. Bukannya susah. Ya, coba mana sih Zumanya? Apa orang tua? Udah menjawab tadi. At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Iya. Tuh, tampilin Pak. Ada. Woi, Pak Bom, bayar. Kamu mengganggu saya soalnya orang tua. Kapan saya mau menjelaskan ini? Aduh, gimana sih? Ini artinya dan temanmu itu adalah orang gila. Ini waktu gila. saya menjelaskan, Pak Tua. Tadi kamu dengerin diskusi. Silakan. Ini giliran saya. Sebentar baru Anda tanggapin. Silakan. Panik kali lah kalian yang panik. Bukan aku. Silakan. Ya. Jadi gini, ayatnya wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukan orang gila. Lalu di ayat lain diterangkan jelas bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan bapak dari salah satu dari kalian. Tetapi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi dia adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Oke? Jadi dia bukan orang gila. Yang dikatakan gila, yang mengatakan gila ini adalah musuh-musuhnya. Mereka ini adalah orang-orang kafir yang mengatakan dia orang gila. Nah sekarang kita buktikan aja pernyataannya. Dia mengatakan langit tidak bertiang. Kita pun mengatakan langit bertiang di dalam kitab Ayub. Sekarang yang gila siapa? Jangan Zuma lagi kamu nggak bisa turunin dulu. Zuma pakai otak lah. Kalau kamu ditanya Al-Qur'anmu, kamu jawab pakai Al-Qur'anmu. Jangan lari-lari ke Alkitab. Saya ditanya Alkitab, saya tidak pernah lari ke Qur'anmu karena Qur'anmu nothing bagi saya. Jadi kau jawab aja pakai Al-Qur'anmu. Kau banggalah dengan Al-Qur'anmu itu. Jangan kau ngemis-ngemis ke Alkitab. Ya, cuma itu pakai otak. Silakan. Justru karena saya bangga orang tua. Makanya saya perlihatkan bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quranku mengatakan langit tidak bertiang. Kita pun mengatakan bertiang. Yang mana yang gila? Oke, saya lanjut. Diam. Yang gila nabimu. Itu kan udah dijelas nabimu yang gila. Yesus diterangkan di dalam kitabmu juga gila dan dipercaya keluarga. Ada itu ini nabimu. Keluarganya percaya bahwa Yesus itu gila. Gimana tuh? Ini temanmu, ada tulisan teman. Kenapa jadi Nabi Muhammad? Ini temanmu kok gimana? Iya, makanya saya tanya temannya. Ini temanmu, bukan Muhammad. Dan di ayat aslinya juga tidak ada kata Muhammad. Kamu menjelaskan Al-Quran rupanya. Saya diam nih. Saya akan jelaskan kepadamu karena Anda tolol dengan kitabmu sendiri. Baik. Ya. Silakan. Sekarang di mana kau coba di ayat ini kau tunjukkan kata Muhammad di bahasa aslinya. Oh, jadi gitu. Iya. Jadi kamu nggak ngerti kalau yang dimaksud di situ adalah Muhammad. Iya, nggak ngerti karena nggak ada kata Muhammad. Oh, begitu. Ya? Iya. Coba tunjukkan kata Muhammadnya. Coba mana tunjukkan kata Muhammadnya. Oke. Sekarang yang Anda katakan di ayat di mana kata Muhammadnya? Sabar, Pak Tua, sabar. Di mana kata Muhammadnya? Hai anak saya kecil. juga akan tanya Anda. Di dalam surah Hijr orang ayat gila. di mana disebut Muhammad di situ? Orang gila mana kata Muhammad? Oke, Al-Hijr di Al-Hijr ayat 6 ada kita buka. Muhammad di situ. Kita buka, nggak pakai kata Muhammad. Oke, kita buka. Tolong Pak Mukulat buka. Di Al-Hijr kita tidak usah pakai kata Muhammad. Ya. Oke. Mantap ini ya. Mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Nggak pakai kata Muhammad. Tahu orang gila. Coba kau bantah bahwa kau bukan orang gila. Ya siapa di situ yang disebut orang gila, Pak? Yang diturunkan Quran. Kau diturunkan Quran nggak? Oh, oke. Nah sekarang yang dituduh gila siapa? Yang dituduh gila orang yang diturunkan Quran. Iya, siapa namanya? Orang gila. Iya, siapa nggak ditulis namanya? Yang diturunkan Quran benar-benar orang gila. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu itu bukanlah orang gila. Siapa yang dimaksud di situ, Pak? Zuma. Tadi kau minta kembali ke ayat ini kan kita baca sama-sama. Iya, betul. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Yang diturunkan Quran itu siapa? Nah, terus? Nah, kau terima Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Yang disebut gila siapa? Yang disebut gila siapa? Yang diturunkan Quran, kau terima Quran nggak?
Iya, makanya kan Bapak nanya yang tidak Iya. gila itu kok tidak disebutkan namanya Kak, Muhammad. yang disebutkan orang gila, yang tidak gila tidak disebutkan di sini. Jadi yang diturunkan Quran itu orang gila. Kau diturunkan Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Kau orang gila Ya. kan? Kau Nah, orang itu gila tuduhan kan? orang-orang terhadap dia yang diwahyukan Al-Quran kepadanya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, nggak ada kata Muhammad di Betul? sini. Nggak ada kata Muhammad. Nah, terus Nggak kenapa ada Anda kata cari nama Muhammad. Muhammad di dalam ayat yang saya tunjukkan kepada saudara? Nggak ada. Saya setuju. Jawaban Saya sangat, Di saya ayat sangat. yang Anda tunjukkan juga pun saya Zuma. katakan nggak ada nama Muhammad, yang kutunjukkan juga nggak ada. Terus apa masalahnya? Zuma, Apa? makanya Apa, Pak? kelasmu masih Jelas sanawiyah, Bapak makanya saya gimana? ajarin. Bapak mengatakan tidak ada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ajarkan. Siapa yang dituduh gila, Pak? Saya tanya Anda, siapa yang dituduh gila? Itu baca dong. Tadi Iya, yang dituduh gila naikkan lagi siapa? itu. Iya, yang diturunkan dituduh gila siapa? Yang diturunkan Quran siapa, Zuma? Ya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW kan? Nggak ada kata Muhammad di situ. Nah, lalu siapa? Al-Quran itu diturunkan Nah, kepada siapa? Nggak tahu, kau jawab deritamu itu. Oh, nggak tahu. Siapa? Itu kitabmu. Nggak Ya, tahu. waktu saya Nggak udah habis, tahu. giliran saya sekarang. Nggak bisa, kau belum jawab ini. Loh, Belum giliran saya kau, sekarang, Pak. belum kau 5 menit jawab. saya menjawab Belum, diganggu sama Anda. belum kau jawab. Kau jawab Ini dulu. yang mewakili bom Orang pada saya. cuma makanya kelasmu itu kelas sanawiyah, makanya saya ajari ya. Di sini dikatakan wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau orang gila. Jadi yang Sumbernya diturunkan dekat. Quran siapa? Yang Terus? diturunkan Quran siapa? Nggak disebutkan Muhammad di sini di bahasa aslinya. Jadi siapa yang Berarti siapa benar-benar yang gila? dituduh gila di situ? Nah, Anda. yang kau terima Al-Quran nggak? Saya nggak pernah terima Quran, saya buang. Anda terima Quran nggak? Iya, saya terima Quran. Pasti. Nah, berarti dong. Itu kan kau Quran, benar-benar, bos. berarti kau benar-benar gila. Sekarang kau buktikan bahwa kau bukan orang gila. Sakit. Kan sudah kujawab. Kan sudah kujawab. Mana buktinya? Mana Saya dalilnya? sudah jawab sama lu. Mana jawabanmu, Zuma? Mana jawabanmu, Zuma? Mana? Wa ma sahibukum Mana? Mana yang Zuma? Zuma? Mana yang membuktikan? Zuma? Mana ayat? Sebentar, kau belum jawab. Anak sanawiyah, otak kau mesti saya ajarin. Zuma, di sini dikatakan bahwa kau diturunkan Quran. Orang tua, waktu udah habis. Turunkan dulu Pak Bombom, turunkan dulu. Jadi jangan kau usah tarik urat lah kayak orang gila. Turunkan dulu. Kalau kau nggak mau mendengarkan, saya turunkan. Di sini Zuma diberkata bahwa orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Kau mengakui kau menerima Quran. Dengar dulu. Kau mengakui bahwa kau menerima Quran. Berarti kau benar-benar orang gila. Sekarang kau buktikan bahwa kau bukan orang gila. Di mana ayatnya bahwa kau bukan orang gila? Silakan, itu yang saya tanya. Mana? Ini Di mana? yang tadi saya terangkan kepadamu itu. Coba. Naik tadi surah apa? Surah apa tadi? Pak Sang Penggugat tadi naik, yang tadi temannya. Itu temanmu yang orang gila atau kau yang orang gila? Coba kita lihat. Yang tadi ayatnya. Nah, tadi udah, apa? sekarang giliran saya bertanya sama belum. Di sini Zuma. Ini 5 menit tadi. Zuma. Penipu, orang tua, kafirun, laknatullah. Waktu saya setan. 5 menit udah habis. Zuma. Giliran saya Zuma. bertanya samamu. Di sini kata-katanya temanmu itu bukanlah orang gila. Di sini temanmu. Mana kau buktikan bahwa kau bukan orang gila? Kampret. Diskusi. Waktu 5 menit itu udah habis, tuyul, pemakan babi. Giliran saya bertanya samamu. Turunin dulu Pak Bombom. Mulutmu itu jangan gitu ya bangsat ya. Kurang ajar lu ya. Biarin. Lu ya. Enggak, ngaku dulu. Kamu baru dikasih naik ngaku. Saya goblok bahasa Arab. Ngaku. Iya, iya. Nah, baik, saya goblok bahasa Arab. Kalian semua ini orang sunti, orang sunti. Kalian semuanya orang gila rupanya. Ini Anda dialog 2 menit bertanya, 5 menit menjelaskan. Saya lebih nafsu kepada pohon pisang daripada Anda. Ya, andai saja kambing itu bisa pakai lipstick, saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Kalian penyembah bangkai. Cuma. Mentang-mentang Tuhan itu manusia, orang gila. Kau bilang 2 menit.
terus menjawab 5 menit. Oke. Ya, tadi Jadi begini, yang di room, yang di live chat, ya udah diturunin dulu Pak Bombong, diturunin dulu Pak Bombong, turunkan dulu Pak Bombong, turunkan dulu. Lu kan bukan Ibrani, Roma kan? Sebentar, jangan dipotong-potong dulu, teman-teman, supaya jangan ini. Saya cuma mau kasih tahu yang di live chat. Berarti Zuma mengakui dia adalah orang gila, sesuai tadi surah tadi yang dikatakan di Al-Hijr 15 ayat 6 bahwa yang diturunkan Quran itu adalah si Zuma dan umat Islam. Berarti mereka orang gila. Karena di sini tidak pernah dikatakan Kalau saya gila, saya ikut kalian jadi dia orang, jadi dia sudah mengakui penyembah manusia, anak Maria. Ayatnya itu kamu framing. Tuhan yang berkembang biak. Ada ayatnya itu kamu framing. Nggak ada ayatnya yang menyembah manusia. Nggak ada. Aku ditanya. Nggak ada. Saya sekarang bertanya. Ya, gue yang jawab. Nanti lagi itu Bang, nanti lagi giliran saya sekarang. Jadi kau akuin. Jadi kau orang gila ya Zuma, kau akui ya kau orang gila ya. Yesus Markus 3 nomor 20. Al-Hijr ayat 6 itu mengatakan Aceh dengar ini dulu. Ini jawabannya Suma, ini jawabannya Saya Suma. lebih nafsu kepada pohon pisang. Ini jawabannya Suma. Anda saja kambing itu bisa pakai lipstick. Saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Ya, kalau begitu Pak Bombom share screen dulu deh sama punya saya juga nih Pak Bombom biar dia dengar bahwa orang gila dia. Andai saja kambing itu bisa pakai Silakan, lipstick, Pak Bombom. saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Aduh, jangan jawab. Kita ini berarti Pak, nafsunya batang pisang sama kambing. Gila. Bener gila berarti dianya. Itu saya katakan itu karena siapa Supiatu ngaku teman saya, terus saya ditanya Enggak lah, itu memang kamu sukanya boyangnya kambing sama batang pisang. Daripada sama Supiatu, mending saya sama kambing. Itu kan buat kalian sebenarnya. Di Itu lain ceritanya. Giliran saya bertanya. Udah, tanya. Loh, apa? Oke, mana Bapak tadi tuh? Temernya, munculkan temernya. Tanya aja. Mana temernya? Temernya kasih Ya, lihat. tanya aja. Ya, jadi yang licik itu. jadi yang di live chat ya, yang di live chat bahwa Ngomongin sendiri Pak. sebentar Pak King David. Jadi Pak yang di live chat, yang di live chat dengarkan ya bahwa si Zuma sudah si Kipli ini sudah mengakui bahwa dia adalah orang gila. Jadi pahamlah kalau berbicara dengan si Kipli ini dia adalah orang gila karena dia mengakui dia adalah orang gila. Jadi si Kipli ini benar-benar orang gila karena nabinya pun dia katakan gila. Jadi dia orang gila dan nabinya pun orang gila. Dia ngomong loh, bukan saya ya. Jadi yang di live chat, coba yang di live chat pahami ya. Tadi Al-Hijr mengatakan tidak ada kata Muhammad orang gila, tapi dia ngotot itu adalah Muhammad adalah orang gila. Jadi dia sedang menghujat nabinya sendiri ya. Dia sedang menghujat nabinya sendiri. Karena apa? Saya mengatakan itu di situ tidak ada tulisan Muhammad. Di dalam kitab itu, di dalam surah itu tidak tertulis nama Muhammad. Jadi yang gila itu adalah si Zulkifli diakui. Nah, tetapi dia ngotot itu adalah Muhammad. Oke teman-teman, silakan yang lain. Tadi di awal dia menuduh Rasulullah gila. Ya, sekarang dia lagi karena udah ketakutan. Udah ketakutan. Ini kau ngobrol Pak David sabar. Biar saya bicara dulu biar enak. Sang penggugat baca WA, sebentar ya. Sang penggugat baca WA. Ini karena saya sekarang punya jam, tidak bisa bikin lama-lama. Penggugat tolong bikin thumbnail baru. Kita bikin thumbnail baru tuh, nanti kita tutup dulu, baru kita lanjut supaya thumbnail baru ya. Ya, boleh penggugat. Oke. Bikin thumbnail baru. Iya, nanti kita bikin thumbnail baru. Karena ini thumbnailnya, dengar dulu. Iya, sabar. Saya mau bikin thumbnail baru. Karena ini thumbnailnya saya dengar. Saya mau bikin thumbnail tentang Zuma di Sholat BM2 supaya thumbnailnya enak. Ini kan thumbnailnya kan Paulsang. Saya mengundang Paulsang. Kita bikin ulang aja supaya kita bisa mulai, oke? Pasang buat bikin dulu baru kita tutup, baru kita mulai lagi dengan thumbnail baru ya.
nanti masukkan. Udah, oke. Coba, Ya, buat bikin jadi dulu. gini, Pak Bom sebelum ditutup. Ya. Jelas tadi, kok nggak diturunin, Pak Bom dinaikin lagi. Heran Pak Bom juga aneh. Tertindis. Sudah, terang-terang. Saya bikin tampil baru. Gini, Ada itu Imam framing dia Gini. kata-kata itu. boleh saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Kalau nggak, ya sudah. Jelas tadi pertanyaan saya Al-Hijr 6. Di situ di dalam kurung Nabi Muhammad. Makanya saya katakan di situ tidak ada kata Muhammad. Tapi dia bilang yang diturunkan Quran itu adalah Muhammad. Saya justru bukan Muhammad. Yang menerima Quran itu yang dibilang orang gila. Dan si Zuma ini, si Kipli ini ya, anak sanawiyah. Ya, dia masih sanawiyah kelasnya. Ya, dia mengatakan dia yang gila. Nah, dia sudah mengakui dia gila. Nah, ketika dia mengakui dia gila, dia kembalikan lagi bahwa itu yang diberikan Al-Quran adalah Muhammad. Jadi dia sendiri yang mengatakan Muhammad itu sesuai dengan Hijr itu dituduh orang gila. Jadi mulutnya dia sendiri yang mengatakan. Saya justru mengatakan tidak ada di situ nama Muhammad karena tidak ada dalam kurungnya. Itu jadi pahamnya sudah selesai. Silakan. Teman-teman, ingatlah firman Tuhan. Jalan kebenaran itu hanya Yesus, tidak ada yang lain. Dia yang datang dari surga, firman menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Ana huwas sirot wal haq wal hayatu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah yang esa kalau tidak melalui Yesus. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya Yesus Kristus. Pahami itu. Sebelum terlambat, yakinilah, putuskanlah bahwa Yesus sangat mengasihimu. Entah kamu kemudian di barisan mereka, saya tidak tahu. Yang pasti kami selalu berdoa supaya pekerjaan Tuhan semakin dibuka di tempat-tempat di mana nama Tuhan Yesus belum didengar, atau nama Tuhan Yesus sudah dengar tapi masih ditolak. Semoga Tuhan buka pintu pemberitaan Injil di sana. Sampai di sini video saya, teman-teman. Mari kita terus berjuang untuk memberitakan Injil sebagai tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Firman Tuhan katakan, kamu adalah utusan-utusan Allah, duta-duta Allah. Tujuannya untuk memberitakan Injil, menjadi saksi yang hidup bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.